Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anak Abi yang Abi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Alhamdulillah kifayah. Baik, anak-anak Abi, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mampu mensyukurinya sehingga Allah senantiasa menambah nikmat kepada kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Abi yang Abi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membaca sebuah kisah sahabat Nabi yang mulia yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani. Siapa namanya? Uqbah bin Amir Al-Juhani. Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an. Kita dengarkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menginjakkan kaki beliau di pinggiran Yathrib. Setelah perjalanan dan penantian panjang, orang-orang Madinah yang baik memenuhi jalan-jalan dengan menyuarakan tahlil dan takbir, berbahagia bertemu dengan Nabi pembawa rahmat sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Asy-Siddiq radhiyallahu an. Anak-anak perempuan Madinah yang masih kecil keluar dengan rebana di tangan mereka. Mata mereka memancarkan kerinduan dan mulut mereka melantunkan Aqbalal badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'in. Rembulan telah datang kepada kami dari thaniyatil wada'. Kita wajib bersyukur selama ada yang menyeru kepada Allah. Rombongan Rasulullah SAW berjalan dengan tenang di antara kerumunan orang, dikelilingi oleh wajah-wajah yang penuh kerinduan, dipayungi oleh hati-hati yang penuh harap, dan diiringi oleh air mata kebahagiaan dan senyum kegembiraan. Namun, Uqbah bin Amir Al-Juhani tidak menyaksikan rombongan Rasulullah SAW. Tidak turut serta menyambut bersama orang-orang yang menyambut. Hal itu karena dia sedang berada di daerah pedalaman dengan kambing-kambingnya. Dia mengembalakannya di sana. Setelah dia melihat kambing-kambingnya kelaparan dan khawatir akan mati. Padahal ia adalah harta satu-satunya yang dia miliki. Kebahagiaan yang menyelimuti seluruh penjuru Madinah terus menyebar sehingga ia menjangkau daerah-daerah di sekitarnya. Baik yang dekat maupun yang jauh, kebahagiaan itu menyinari setiap jengkal buminya yang baik. Cahaya kebahagiaan ini akhirnya sampai kepada Uqbah bin Amir Al-Juhani. Saat itu sedang bersama kambing-kambingnya di daerah pedalaman. Kita memberikan kesempatan kepada Uqbah untuk menceritakan kisah pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Uqbah berkata, Rasulullah SAW datang ke Madinah, sementara aku sedang mengembalakan kambing-kambingku. Begitu aku mengetahui kedatangan beliau, aku langsung meninggalkan kambing-kambingku. Aku berangkat kepada beliau tanpa menunggu apapun. Manakala aku bertemu dengan beliau, aku berkata, "Engkau membaiatku, wahai Rasulullah?" Beliau bertanya, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Uqbah bin Amir Al-Juhani." Rasulullah bertanya, "Mana yang kamu sukai, baiat orang pedalaman atau baiat hijrah?" Aku menjawab, baiat hijrah. Lalu Rasulullah SAW membaiatku seperti beliau membaiat orang-orang muhajirin. Aku tinggal bersama beliau 1 malam, lalu aku kembali mencari kambing-kambingku. Kami berjumlah 12 orang yang telah masuk Islam, tinggal jauh dari Madinah untuk mengembala kambing-kambing kami di daerah-daerah pedalamannya. Sebagian berkata kepada sebagian yang lainnya, kita tidak akan mendapatkan kebaikan jika kita tidak datang kepada Rasulullah. 1 hari demi 1 hari. Kalau kita datang, maka kita bisa belajar agama kepada beliau untuk mendengarkan wahyu langit yang turun kepada beliau.
Hendaknya salah seorang dari kita pergi ke Yathrib, setiap harinya dia bisa meninggalkan kambing-kambingnya kepada kami untuk kami gembalakan. Aku berkata, pergilah kalian kepada Rasulullah satu persatu. Siapa yang pergi silakan meninggalkan kambing-kambingnya kepada aku. Aku berkata demikian karena aku sangat menyayangi kambing-kambingku sehingga aku tidak berkenan untuk meninggalkannya kepada siapapun. Kawan-kawanku mulai hilir mudik, datang dan pergi kepada Rasulullah SAW satu demi satu dan meninggalkan kambing-kambingnya kepadaku untuk aku gembalakan. Jika dia datang, maka aku akan mengambil apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Aku mengambil apa yang dia pahami. Namun, tidak berlangsung lama, aku mulai berkata kepada diriku sendiri, celaka kamu, hanya karena beberapa ekor kambing yang harganya tidak seberapa, kamu rela kehilangan kesempatan menyertai Rasulullah dan mengambil ilmu langsung dari beliau tanpa perantara. Kemudian aku meninggalkan kambing-kambingku dan pergi ke Madinah untuk tinggal di masjid di samping Rasulullah SAW. Uqbah bin Amir tidak pernah menduga sebelumnya, manakala dia mengambil keputusan yang menentukan ini, bahwa setelah beberapa waktu dia akan menjadi seorang ulama di deretan para ulama besar sahabat, bahwa dia akan menjadi seorang qari di antara para syekh, para qurra, bahkan dia akan menjadi panglima di antara panglima penakluk yang gagah berani, dan bahwa dia akan menjadi seorang gubernur di antara para gubernur Islam yang diperhitungkan. Dia tidak pernah membayangkan, hanya sekedar membayangkan pada saat dia melepaskan diri dari kambing-kambingnya dan pergi untuk menemui Rasulullah SAW, bahwa dia akan berada di deretan pasukan kaum muslimin yang membuka induk dunia Damaskus, dan di sana dia membangun sebuah rumah di antara kebun-kebunnya yang hijau di Bab Tuma. Bab Tuma itu atau pintu Tuma itu adalah salah satu pintu kuno di Damaskus. Masya Allah. Dia tidak pernah menghayalkan, sekedar menghayalkan bahwa dia akan menjadi salah seorang panglima yang membuka zamrud dunia yang hijau, yaitu Mesir, dan bahwa dia tidak akan menjadi gubernurnya dan membangun sebuah rumah di puncak gunungnya Al-Muqattam, sebuah gunung di Kairo di sebagian selatan yang tidak beberapa tinggi. Namanya apa? Al-Muqattam. Semua perkara itu tersimpan di laci gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini tadi Uqbah itu dia karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kambing-kambingnya, kemudian digantikan oleh Allah dengan kenikmatan yang begitu banyak yang dia dapat setelah dia bergabung dengan Rasulullah SAW. Uqbah bin Amir al-Juhani menyertai Rasulullah SAW seperti bayangan yang selalu mengikuti tuannya. Uqbah memegang tali kekang kendaraan Nabi kemana ia berjalan di depan beliau kemana beliau melangkah, dan tidak jarang Rasulullah SAW memboncengkannya di belakang beliau, sehingga dia dikenal dengan nama Radif Rasulullah SAW. Dan terkadang Nabi SAW turun dari punggung kendaraannya agar Uqbah yang mengendarainya, sedangkan Nabi SAW berjalan. Uqbah berkisah, dia berkata, aku pernah menuntun kendaraan Rasulullah SAW di sebuah hutan dari hutan Madinah. Beliau bersabda kepadaku, wahai Uqbah, maukah kamu naik? Aku ingin menjawab tidak. Namun aku khawatir hal itu merupakan kedurhakaan kepada Rasulullah. Aku berkata, ya, wahai Nabi Allah. Maka Rasulullah SAW pun turun dari punggung kendaraannya, dan aku naik untuk mengikuti permintaan Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW sendiri berjalan, namun tidak lama setelah itu aku turun dan beliau naik. Kemudian beliau bersabda, ya Uqbah, ala u'allimuka surataini lam yura mislahunna qat. Wahai Uqbah, maukah kamu aku ajarkan 2 surat yang tidak ada tandingannya? Qultu, aku menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Fa'aqra'ani. Lalu Nabi SAW membacakan kepadaku, Qul a'udzu birabbil falaq
surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, wa Qul a'udzu birabbin nas, dan surah An-Nas. Summa uqimatis shalah. Kemudian Nabi SAW melaksanakan salat. Fataqaddama Rasulullah SAW wa shalla bihima. Kemudian Kemudian iqamah salat dikumandangkan, kemudian Rasulullah SAW maju, kemudian Rasulullah SAW salat, kemudian di dalam salat itu dia membaca 2 surat ini. Surat apa tadi? Al-Falaq dan An-Nas. Nah. Waqala, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, Iqra'huma, bacalah keduanya. Kullama nimta wa kullama kumta. Setiap kamu hendak tidur dan setiap kali kamu ketika kamu bangun. Uqbah berkata, aku senantiasa membaca keduanya selama aku hidup. Subhanallah. Jadi, ini merupakan sunnah Nabi ya. Kita diperintahkan untuk membaca 2 surat ini yang dikenal juga dengan mu'awizatain pada ketika kita mau tidur maupun ketika kita terjaga. Uqbah bin Amir al-Juhani meletakkan keinginannya pada 2 perkara, yaitu ilmu dan jihad. Dia memfokuskan dirinya dengan jasad dan jiwanya kepada keduanya. Dia mengorbankan diri dan hartanya demi keduanya. Di bidang ilmu, Uqbah menimba dari sumber Rasulullah SAW yang mengalir deras, lagi jernih, sehingga dia menjadi seorang muqri, muhaddis, faqih, ahli faraid. Ahli faraid apa? Ahli faraid itu ahli warisan ya. Sastrawan dan penyair yang ahli. Uqbah termasuk orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Jika malam tiba dan alam raya tidur, maka Uqbah mengambil kitab Allah dan mulai membaca ayat-ayatnya yang jelas. Maka hati para sahabat yang mulia menyimak bacaannya. Hati mereka menjadi khusyuk dan air mata mereka menetes karena takut kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggilnya pada suatu hari. Dia berkata, bacakan untukku sebagian dari kitab Allah, wahai Uqbah. Maka Uqbah menjawab, baik wahai Amirul Mukminin. Lalu Uqbah membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Sementara Umar menangis sehingga janggutnya basah karena air mata. Uqbah meninggalkan mushaf dengan tulisan tangannya. Mushaf tersebut masih ada di Mesir sampai zaman yang belum jauh di sebuah masjid yang terkenal dengan nama Jami' Uqbah bin Amir. Berarti masjid itu diberikan nama dengan nama beliau. Di bagian akhir tulisan pada mushaf itu ditulis nama Uqbah bin Amir. Mushaf Uqbah ini termasuk mushaf yang paling tua yang ada di muka bumi. Sekalipun akhirnya ia hilang bersama kekayaan masa lalu kita yang berharga, sementara kita dalam keadaan lalai. Adapun di bidang jihad, maka cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa Uqbah bin Amir al-Juhani ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud dan peperangan lainnya sesudahnya. Bahkan dia adalah salah satu panglima sekaligus petarung pemberani yang menunjukkan kepahlawanannya dengan penuh kegagahan dan kemuliaan dalam menaklukkan Damaskus. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Ini Abu Ubaidah siapa sih? Pernah kita ceritakan? Dia adalah panglima pasukan yang ketika menyerang Damaskus. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an menghargainya dengan mengutusnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an di Madinah untuk menyampaikan berita gembira kemenangan. Maka Uqbah berangkat. Selama 8 hari 8 malam dari hari Jumat ke Jumat, dia berjalan tanpa henti sehingga dia menyampaikan berita kemenangan besar kepada Al-Faruq. Al-Faruq itu gelar Umar bin Khattab. Kemudian Uqbah adalah salah satu panglima pasukan kaum muslimin yang menaklukkan Mesir. Maka Amirul Mukminin ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan membalasnya dengan
mengangkatnya sebagai gubernurnya selama 3 tahun. Kemudian Muawiyah mengirimnya untuk menaklukkan Pulau Rodos di Laut Putih. Ketika Uqbah bin Amir al-Juhani dengan jihad yang sangat erat, sehingga keterkaitan Uqbah bin Amir al-Juhani dengan jihad yang sangat erat, sehingga dia menghafal hadis-hadis jihad di dalam dadanya, dan secara khusus dia meriwayatkannya untuk kaum muslimin. Uqbah juga ahli memanah, sehingga ketika dia ingin hiburan, maka memanahlah adalah hiburannya. Masya Allah ya. Manakala Uqbah bin Amir al-Juhani sakit yang membawanya kepada kematian, saat itu dia sedang berada di Mesir. Uqbah mengumpulkan anak-anaknya dan berwasiat kepadanya. Kita dengar apa wasiatnya. Anak-anakku, aku melarang kalian dari 3 perkara. Jagalah ia. Janganlah menerima hadis dari Rasulullah kecuali dari orang yang dipercaya. Jangan berhutang, sekalipun kalian harus berbaju dengan sehelai kain. Dan janganlah kalian menulis syair karena ia melalaikan kalian dari Al-Quran. Masya Allah. Tengok nih perhatian seorang sahabat Nabi kepada hadis Rasulullah. Dia melarang anaknya untuk mengambil hadis kecuali dari orang yang dipercaya. Artinya dia nggak boleh kita mengambil hadis dari seorang pendusta, sehingga derajat hadisnya itu jadi lemah. Kemudian tidak boleh berhutang, karena berhutang itu memang sebuah aib. Kalau kita berhutang maka kita akan menjadi menjadi di bawah orang tempat kita berhutang tersebut. Meskipun kata beliau kita hanya memiliki sehelai kain. Pada hari ini gimana? Orang senang berhutang. Semua harta yang dia miliki adalah hasil dari berhutang. Punya rumah, hutang. Punya mobil, hutang. Punya motor, hutang. Punya apa lagi? Masya Allah, semua hutang. Kemudian, jangan menulis syair karena dia melalaikan kalian dari Al-Quran. Lihat, sahabat Nabi itu peduli dengan Al-Quran. Sampai menulis syair yang bermanfaat pun dilarang karena bisa melalaikan Al-Quran. Nah, sekarang kita Masya Allah Yazid, nonton, main, sehingga lalai dari Al-Quran. Manakala ajal menjemputnya, kita lanjutkan ya, keluarganya menguburnya di pelataran gunung Al-Muqattam, tempat dia membangun semua rumah tadi kan. Di Al-Muqattam itu di mana? Di Mesir ya. Kemudian mereka pulang melihat harta warisannya. Ternyata dia meninggalkan 70 lebih busur. Masya Allah. Setiap busur dilengkapi dengan tanduk dan anak panah. Dia mewasiatkan kepada keluarganya agar digunakan di jalan Allah. Semoga Allah memuliakan wajah seorang qari, ulama sekaligus pejuang di jalan Allah, Uqbah bin Amir al-Juhani. Semoga Allah membalas jasa-jasa dan kebaikannya kepada Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang baik. Kemudian kita juga berharap semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita yang kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang yang mengambil pelajaran dari setiap kisah-kisah para sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.